Bagaimana kamu di masa depan terlihat dari apa yang kamu lakukan saat ini. Menjadi anak muda itu susah segampang. Susah untuk mengikuti hal-hal yang benar dan gampang banget mengikuti hal-hal yang buruk. Kembali lagi dengan saya Syilmi Milzani di acara Ini Dia. Yeah. Yeah. Terus aku sebagai anak muda harus apa? Apa yang harus aku lakukan? Ini dia 6 hal penting yang harus dilakukan anak muda dan wajib banget kamu ikutin. Yang pertama, yaitu membaca buku. Banyak nih yang bilang kalau membaca itu membuang-buang waktu. Baca buku itu nggak penting. Baca buku itu buat orang-orang sukses aja. Padahal orang sukses itu bisa sukses karena pada masa mudanya mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan membaca buku untuk belajar. Mereka pun tahu hanya dengan sebuah buku mereka akan sukses di suatu saat nanti. Jadi jangan sampai nih masa muda kamu terbuang sia-sia karena kamu tidak melakukan hal yang produktif. Contohnya bermain game yang kelamaan, kecanduan update sosmed, sampai kamu lupa waktu, sehingga membuat kamu menyesal di hari tua nanti. Gunakanlah masa mudamu untuk melakukan hal yang lebih produktif, contohnya seperti membaca buku. Lagian, zaman sekarang itu udah banget kok buat membaca buku, bisa lewat e-book, buku fisik, dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa juga membaca buku biografi orang-orang sukses, karena setiap orang sukses pasti meninggalkan jejak yang mudah kamu pelajari dan kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Siapa tahu juga nih dengan kamu membaca buku ini, kamu juga akan kecipratan sukses seperti mereka. Yang kedua yaitu pilih pergaulan yang benar. Nah, ada peribahasa yang mengatakan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Hanya karena kesalahan kecil, akhirnya hal-hal yang baik lain pun menjadi rusak. Nah, begitu juga dengan pergaulan kamu saat ini, sangat menentukan bagaimana kamu di masa depan. Seperti apa kamu 5 tahun ke depan, tergantung dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu berteman, dan dengan siapa kamu dekat. Nah, walaupun kamu berpikir, palingan mereka nanti juga bakal berubah. Tunggu dulu. Coba sekarang saya tanya nih, misalnya teman kamu seorang bandar narkoba, terus lagi duduk di samping kamu, lalu dia ditangkap oleh polisi. Apakah kamu tidak akan terjerumus ke dalam hal tersebut? Meskipun kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak melakukan apa-apa, sudah pastinya kamu akan masuk ke dalam kasus tersebut. Bukan mereka yang berubah, malah kamu yang terjerumus. Dan masa depan kamu yang dipertaruhkan. Berteman dengan siapa saja boleh-boleh saja. Bukan berarti mereka tidak akan pernah berubah. Tapi jangan berharap kamu bisa merubah teman-teman kamu. Apalagi kamu sendiri masih sangat mudah untuk dipengaruhi. Kamu harus bisa kuatkan hati dan pilih pergaulan yang baik dan bagus untuk masa depan kamu. Kalaupun dia adalah teman sejati atau sahabat sejati, pastinya dia akan membawa kamu ke jalan yang benar dan membawa kamu ke hal yang positif untuk masa depan kamu. Yang ketiga yaitu mengumpulkan pengalaman. Siapa di sini yang saat kerja dikit-dikit ngeluh? Kerjaan banyak lah, capek lah, gajinya dikit lah. Banyak banget anak muda yang mau gajinya banyak tapi kerjanya gampang. Padahal selagi muda masih banyak punya tenaga, masih banyak kesempatan. Enggak ada salahnya kan kamu bekerja di tempat yang bisa mengupgrade kapasitas diri kamu. Ingat, learn before earn. Kamu harus belajar dulu untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi. Dan untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih banyak lagi, kamu harus banyak mencoba, kamu harus mau berubah, kamu harus mau bekerja keras. Karena pembelajaran yang lebih inilah yang akan menjadi fondasi bagi diri kamu. Dan juga bekal kamu untuk meraih kesuksesan kamu di masa depan. Yang keempat, yaitu menabung di masa muda. Saat ini banyak banget anak muda yang lebih besar gengsinya daripada penghasilannya. Daripada menabung, gaya hidup lebih utama. Begitu katanya. Padahal kamu sendiri tidak tahu nih sampai kapan kamu menghasilkan uang hanya untuk berfoya-foya dan menikmati kesenangan yang bersifat hanya sementara saja. Coba kalau misalnya besok ada hal yang tidak diinginkan terjadi ketika kamu tidak lagi bisa bekerja dan tidak bisa menghasilkan uang. Tidak ada salahnya menabung di masa muda dan tidak ada salahnya untuk mempersiapkan masa depan. Karena kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Belajar untuk menahan kesenanganmu saat ini demi masa depan kamu nanti. Yang kelima itu yaitu bangun pagi. Dalam buku The 5 AM Club menjelaskan bahwa cara menjadi orang sukses itu adalah melakukan hal-hal yang sedikit orang lakukan.
Contohnya yaitu bangun jam 5 pagi. Yang mana di jam tersebut otak kita masih fresh dalam memikirkan sesuatu, sehingga kita lebih fresh dalam melakukan sesuatu juga. Di sini kamu bisa membantu orang tuamu membersihkan rumah atau membantu orang tuamu yang sedang ada di dapur. Di sini juga kamu bisa melakukan atau mengerjakan hal-hal yang ingin kamu kerjakan. Tapi ingat, kamu pas bangun tidur jam 5 pagi itu, kamu jangan langsung scroll TikTok, scroll IG, itu mah sama aja. Kamu tidak melakukan apa-apa. Lebih baik kerjakan hal yang lebih penting dan tidak membuang waktumu. Kata Hotman Paris aja, menjadi orang sukses itu harus bangun pagi. Yang keenam yaitu mengurangi ego. Setiap orang, khususnya anak muda, pasti memiliki egonya masing-masing. Banyak yang bilang masa-masa labil adalah masa-masa yang sangat susah untuk kita kendalikan. Punya ego boleh-boleh aja, tapi jangan sampai kamu menjadi anak muda yang sok tahu dan juga bangga bukan karena kemampuan dia sendiri, tapi bangga karena menghina orang lain. Jangan karena temanmu bekerja untuk membantu orang tuanya, kamu malah menertawakan dia. Bagi kamu, dia itu tidak sekeren seperti kamu. Padahal dia itu sedang berjuang di masa mudanya. Bukan seperti kamu yang hanya nongkrong-nongkrong aja dan masih minta uang sama mama papa. Ingat, jadilah anak muda yang tidak gengsian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Enggak perlu banyak gaya, tapi langsung take action membuat karya untuk masa depan. Oke? Nah, itu dia 6 hal yang harus dilakukan anak muda di masa mudanya agar menjadi orang sukses di masa depannya. Sekian dari saya, Shilmi Wilzani. Sampai jumpa di lain hari. Bye-bye semua.